Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami, Alila Channel. Gembira dan bahagialah. Maafkan jika aku banyak meminta, daripada rasa syukurku kepadamu. Sobat, sungguh banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sobat, apakah semua nikmat itu membuat kita bersyukur? Ataukah semua nikmat Allah itu membuat kita kufur? Diskusi kita mulai dari sini. Sobat, pernahkah kita bertanya, mengapa manusia terkadang cenderung melihat dunia dari kacamata kekurangan? Mengapa kita terkadang lebih sering memusatkan perhatian pada apa yang belum dimiliki? Sobat, pernahkah kita berpikir bahwa semua yang ada pada diri kita merupakan karunia yang datangnya dari Allah? Kehidupan, kecukupan rezeki, kebahagiaan keluarga, keceriaan anak-anak, kesehatan, ketenangan, kedamaian, dan segala kenikmatan yang kita rasakan lainnya adalah datangnya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Sobat, pernahkah kita merenungi semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Itu semua adalah secara cuma-cuma alias gratis. Sobat, sadarkah kita bahwa Allah juga memberi segala yang kita minta? Bahkan, nikmat yang Dia berikan kepada kita, selalu jauh lebih besar dari apa yang kita inginkan. Sebagai contoh adalah, ketika kita memiliki keinginan untuk bisa membeli sepeda, namun Allah memberi rezeki lebih sehingga kita bisa membeli motor. Semisal lagi, ketika kita ingin membangun rumah kecil, namun Allah memberi kita rezeki lebih sehingga kita bisa membangun rumah yang cukup besar tanpa kita sadari. Sobat, pendek kata, Allah selalu memberi kita kenikmatan demi kenikmatan. Allah mempermudah urusan kita. Allah melapangkan jalan hidup dan jalan rezeki kita. Sobat, bahkan Allah masih saja memberi nikmat, meskipun kita sering lupa kepadanya. Sobat, dari seringnya kita melupakan kenikmatan Allah tersebut, dapat kita simpulkan bahwa, ternyata sangat sedikit di antara kita yang pandai bersyukur. Ternyata, sedikit di antara kita yang rajin berterima kasih kepada Allah. Bahkan sering kita temui, banyak di antara kita malah menuntut lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi rezeki, tak jarang kebanyakan dari kita tetap saja merasa kurang. Sobat, ibarat Allah sudah memberi kita satu rumah, akan tetapi kita ingin menambahnya lagi. Allah sudah memberi kita satu motor, malah kita ingin saja menambahnya. Allah sudah memberi kita kecukupan rezeki, malah kita menginginkan yang lebih lagi. Sobat, begitulah sifat dasar manusia, lebih banyak meminta dan menuntut daripada banyak bersyukur kepadanya. Sobat, banyak meminta dan enggan untuk bersyukur sangat tidak disukai Allah. Sobat, tahukah kita bahwa Allah akan memberi kita semuanya yang kita minta, asal kita mau mensyukurinya? Sobat, Allah akan memberi kelapangan asal kita mau berterima kasih dan tetap mengingatnya. Mengingatnya meskipun kita dalam keadaan sempit ataupun lapang. Namun, bagaimanakah jika kita enggan untuk bersyukur? Akankah Allah masih tetap memberikan nikmatnya kepada kita? Sobat, jika kita mau bersyukur, Allah akan memberi kita nikmat berlebih. Namun, jika kita enggan bersyukur, Allah akan mencabut nikmat itu dari kita. Allah akan cabut rasa tenang dan damai dari diri kita. Allah akan sempitkan jalan hidup kita. Allah akan tutup kemudahan-kemudahan atas diri kita. Singkat kata, bisa jadi kita tetap bergelimang kemewahan dan harta, akan tetapi hidup kita hampa. Hampa dalam arti, tidak ada ketenangan dan kedamaian di dalamnya. Yang ada hanyalah kepenatan, kesempitan jiwa, dan rasa khawatir dalam segala hal. Sobat, kalau sudah begini, hidup rasa-rasanya tidak nyaman. Hidup penuh masalah dan beban, padahal boleh jadi semua kita punya. Kenapa bisa begitu?
Jawabnya tidak lain adalah, hal ini terjadi dikarenakan Allah sudah menjauh dari kita. Allah sudah tidak peduli dengan kita. Sobat, tiap kali kita menggufuri nikmatnya, maka yang terjadi sangat jelas bahwa Allah akan menjauhi dan tidak peduli. Tidak peduli lagi dengan keadaan dan kondisi kita. Kita akan dibiarkan sendiri, bahkan Allah akan menyiksa kita jika kita sampai mati tetap dalam kondisi dan keadaan kufur nikmat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumandangkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka pasti akan aku tambah nikmatku kepadamu, akan tetapi jika kamu mengingkari akan nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Surah Ibrahim 7. Sobat, dari ayat tersebut kita mengerti bahwa datangnya kemurkaan Allah karena kita sering menggufuri nikmatnya. Kufur nikmat adalah perilaku yang sangat dibenci Allah. Sebaliknya, rajin bersyukur atas nikmatnya akan mengundang banyak pahala dari sisinya. Dengan bersyukur, Allah akan tambah nikmat, dan menjauhkan kita dari azabnya. Sobat, begitu banyak kisah hikmah yang menjelaskan bahwa kufur nikmat akan mendatangkan murka Allah. Sebagai contoh kisah sahabat Rasulullah yang bernama Salabah. Pada suatu hari, selepas Salabah melakukan sholat berjamaah dengan Rasulullah, dia langsung bergegas keluar dari masjid tanpa berdoa terlebih dahulu. Pada suatu waktu, Rasulullah bertanya kepadanya, "Wahai Salabah, mengapa setelah sholat, engkau bersikap seperti seorang munafik? Dikarenakan engkau bergegas pulang keluar masjid tanpa berdoa terlebih dahulu." Salabah pun menjawab, "Ya Rasulullah, saya terburu-buru keluar masjid dan bergegas pulang ke rumah. Dikarenakan istri saya di rumah menunggu pakaian yang saya pakai ini. Kami hanya punya selembar pakaian ini ya Rasulullah, dan kami memakainya bergantian. Kalau saya memakai pakaian ini, maka istri saya menungguku di rumah. Sebaliknya, kalau istri saya sedang memakai pakaian ini, maka sayalah yang menunggu di rumah. Dan begitu seterusnya. Oleh karenanya ya Rasulullah, doakanlah aku agar dikaruniai harta yang berlimpah." Rasulullah lalu menjawab, "Wahai Salabah, sesungguhnya harta yang sedikit, namun disyukuri, itu lebih baik daripada harta banyak namun tidak bersyukur." Lalu Rasulullah beranjak pergi. Pada hari berikutnya, Salabah bertemu dengan Rasulullah lagi untuk minta didoakan. Didoakan dengan doa yang sama, yaitu agar diberikan harta yang berlimpah. Namun lagi-lagi Rasulullah menolak permohonan itu. Untuk yang kesekian kalinya Salabah bertemu dengan Rasulullah dan meminta doa. Dan Rasulullah menjawab, "Wahai Salabah, tidakkah engkau mempunyai teladan yang baik pada diri Rasulullah? Demi Allah, seandainya aku ingin mengubah gunung itu menjadi emas dan perak, niscaya itu akan terjadi." Dan untuk kesekian kalinya Rasulullah menolak permohonan Salabah. Sobat, tampaknya Salabah tidak mau menyerah dan mendatanginya lagi. Kali ini Salabah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakanlah kami agar kami dikaruniai harta yang melimpah. Demi Zat yang telah mengutus engkau sebagai seorang nabi dan rasul, aku akan memberikan hak-hak kepada yang berhak sebagai wujud rasa syukurku." Sobat, sampai di sini Rasulullah bersedia untuk mendoakan Salabah. Dan Rasulullah pun mendoakannya. Selain mendoakannya, Rasulullah pun memberikan Salabah sepasang kambing. Dan Allah pun meridhoinya. Sobat, dengan berjalannya waktu sepasang kambing itu pun dikembalakan Salabah. Dan dalam waktu singkat, sepasang kambing itu pun berkembang biak dengan pesat. Sampai-sampai seluruh penjuru kota dipenuhi oleh kambing Salabah. Saking sibuknya menggembalakan kambing, lambat laun Salabah mulai jarang terlihat sholat di masjid. Lama-kelamaan, Salabah sama sekali tidak terlihat di masjid untuk sholat berjamaah. Sampai suatu ketika Rasulullah teringat akan Salabah. Kemudian beliau mengutus 2 sahabat untuk meminta Salabah menunaikan harta zakatnya. Namun apa yang terjadi, sesampainya sahabat di hadapan Salabah dan menyampaikan pesan Rasulullah. Salabah dengan ringannya menolak permintaan Rasulullah untuk menyerahkan zakat hartanya. Bahkan Salabah mengolok 2 sahabat suruhan Rasulullah tersebut. Dengan kejadian ini, pulanglah 2 sahabat tadi dan menghadap kepada Rasulullah.
Sesampainya dua sahabat tadi ke hadapan Rasulullah dan hendak melaporkan hasil pertemuannya dengan Salabah. Rasulullah tampaknya sudah mengetahui perihal apa yang mau disampaikan dua sahabat tadi. Dan Rasulullah bersabda, "Celakalah, Salabah." Tidak lama kemudian Allah menurunkan wahyu, yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 75-76. Yang artinya, "Dan di antara mereka, ada orang yang telah berikrar kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh." Maka setelah Allah memberikan sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Sobat, setelah Rasulullah membacakan firman Allah ini, seorang sahabat dengan bergegas menyampaikan firman Allah ini kepada Salabah. Dan tak berselang lama, Salabah pun bergegas menemui Rasulullah, dengan maksud hendak memberikan zakat hartanya. Namun yang terjadi adalah, Rasulullah menolak zakat Salabah tersebut dengan tegas. Dan pada saat itu juga Salabah menaburkan tanah ke atas kepalanya. Tindakan Salabah ini sebagai bentuk penyesalan atas kufur nikmatnya selama ini. Sobat, waktu pun berjalan, hiduplah Salabah dengan penyesalan yang luar biasa. Hingga saat Salabah meninggal dunia, zakatnya pun belum juga diterima. Sobat, sungguh ini merupakan azab yang sangat pedih. Dan sekaligus menjadi contoh buat kita untuk bisa bersyukur sekecil apapun nikmat yang kita terima. Sobat, terkait kejadian ini, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasannya Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka." Surah Al-Qasyas, 78. Sobat, pada diskusi singkat ini, bisa kita ambil kesimpulan bahwa Allah akan memberikan azab yang pedih bagi siapa saja yang mengufuri nikmat-nikmatnya. Namun, bagi siapa saja yang rajin bersyukur, Allah akan sempurnakan nikmat itu dengan melipat gandakannya. Sobat, orang-orang yang bersyukur tidak akan pernah kekurangan. Hidupnya akan tenang dan damai, dikarenakan Allah selalu ada bersamanya. Ya Allah, maafkan kami jika hingga hari ini kami masih banyak meminta kepadamu. Banyak meminta akan tetapi enggan untuk berbagi. Jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang rajin bersyukur dan ringan berbagi. Cabutlah rasa sombong dan kufur nikmat atas diri kami. Dan jadikanlah kami termasuk hamba-Mu yang beruntung. Amin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.